Iwan Ahwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Jumat. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Abdullah Hehamahua di ujung telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Alhamdulillah terhubung. Gimana, sehat Bang Dullah ya? Lagi itikaf kayaknya. Sehat. Iya. Menemani itikafnya Bang Dullah nih ya, kita bersama dengan pendengar akan menyoroti beberapa hal khas pembahasan dari seorang Ustadz Abdullah Hehamahua. Bang Dullah, pertama ini kan LSI merilis info bahwa survei terbaru kepercayaan publik terhadap KPK anjlok. Dalangnya mungkin salah satunya gitu ya, kita melihat bagaimana sorotan publik ini kepada Ketua KPK, Firly Bahuri, yang beberapa hari lalu juga didemo ya, bersama dengan mantan pejabat-pejabat KPK dan juga dengan koalisi masyarakat sipil juga mendemo. Bagaimana review ataupun yang bisa Bang Dullah infokan kepada pendengar, seberapa penting sebenarnya Firly ini harus di apa ya istilahnya, harus didemo lah gitu. Iya. Pertama, kalau berdasarkan indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional awal tahun 2023, tadinya tingkat IPK Indonesia itu berada pada 42, maka kemudian tahun ini turun menjadi 34, jadi berbeda 9 poin. Sementara indeks persepsi korupsi itu ditentukan oleh para pengusaha, pebisnis, dan pihak-pihak yang terkait dengan layanan publik. Jadi ketika layanan publik itu turun, tidak baik, maka IPK itu turun. Itu salah satu akibat daripada kebijakan-kebijakan dari KPK khususnya oleh Firly. Yang kedua, kemudian soal kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPK itu sendiri. Kalau tentang IPK tadi itu terhadap pelayanan publik oleh pemerintah. Tapi kalau yang kepercayaan terhadap KPK itu adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap KPK sendiri itu ternyata sangat turun. Ketika sebelum Firly, paling tidak waktu saya masih di KPK itu, setiap tahun itu KPK selalu nomor 1, urutan dari seluruh kementerian lembaga negara sebagai hasil dari evaluasi Menpan seperti itu. Nah, ini turun drastik, berada pada urutan kelima kalau tidak salah, seperti itu. Nah, salah satunya ulah pimpinan KPK, khususnya lagi Firly. Pertama, Firly itu punya, kalau tidak salah, sekitar 7-8 poin kesalahan dia. Banyak ya. Yang pertama, pelanggaran kode etik. Itu luar biasa. Ketika beliau jadi Deputi Penindakan, saya diundang sebagai ahli di KPK untuk diminta keterangan apakah yang dilakukan oleh Firly itu melanggar kode etik atau tidak. Nah, waktu itu saya kemudian diundang dan saya datang. Ternyata saya katakan ini bukan hanya pelanggaran kode etik, tapi sudah pidana. Kemudian yang kedua, setelah beliau menjadi pimpinan KPK, maka pelanggaran pertama yang dilakukan, kesalahan pertama yang dilakukan, itu sepanjang sejarah KPK, barulah itu dilakukan oleh Firly, yaitu dia pulang kampung naik helikopter. Nah, itu luar biasa. Sebab apa? KPK itu jangan naik helikopter. Hanya pejabat KPK, dalam hal ini pimpinan KPK saja, kalau nginap di hotel itu paling tinggi bintang 4. Itu pimpinan. Kalau dari saya penasihat ke bawah itu harus bintang 3. Kenapa? Karena satu sikap sense of crisis, kepedulian kepada kondisi ekonomi, kondisi masyarakat, kondisi rakyat dan seterusnya itu. Nah, sehingga tidak akan mungkin seorang pimpinan KPK pulang kampung naik helikopter. Seperti itu. Nah, kemudian diperiksa oleh Dewan Pengawas, dijatuhi sanksi sebagai pelanggaran kode etik. Tapi sebenarnya
kalau itu diproses oleh bagian penindakan KPK, itu sebenarnya Firly juga kena pidana karena itu sudah masuk gratifikasi. Harus diketahui oleh para pendengar bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12B huruf besar, maka gratifikasi adalah penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan PNS dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Nah, jadi oleh karena itu maka di Kode Etik KPK itu mengikat seorang insan KPK dari pimpinan sampai paling bawah itu 24 jam, 24 hours, 24 jam. Jadi di rumah, di kampung, di mana saja itu terikat kode etik. Jadi bukan hanya waktu melaksanakan tugas, tapi urusan pribadi, keluarga, tetangga. Dulu ada seorang pegawai KPK senior, itu kemudian diberhentikan karena ada laporan dari keluarga istrinya bahwa dia melakukan KDRT. Itu diberhentikan. Jadi kode etik KPK itu hanya bukan soal tugas, tapi sampai soal pribadi dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian waktu itu Firly cuma diberikan sanksi peringatan karena dianggap melanggar kode etik, tidak bersikap sederhana. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri terus ke bagian penindakan itu masuk gratifikasi minimal 5 tahun seperti itu. Nah, sudah itu kemudian pelanggaran etika yang berikut yang belum pernah dilakukan oleh pimpinan KPK dari 2004 sampai sekarang adalah dia pasang baleho, gambar dia di mana-mana di hampir di seluruh Indonesia. Dan itu melanggar kode etik luar biasa. Bagaimana seseorang berpasang baleho itu kan jutaan harga untuk 1 bulan berapa puluh juta dan seterusnya itu. Nah, itu sudah melanggar prinsip accountability di KPK yang harus bersifat sederhana, efisien, efektif, transparansi, dan akuntabel. Nah, itu dilanggar. Tapi itu kemudian dibiarkan oleh Dewan Pengawas. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana membocorkan berkas proses penyelidikan ketika KPK melakukan penyelidikan terhadap Kementerian ESDM. Dan kemudian dokumen itu sampai kepada pihak yang terkait di sana. Nah, ini bukan lagi etik, ini sudah pidana karena membocorkan dokumen negara, rahasia negara dan seterusnya. Nah, tapi lucu memang salah satu teman dia di pimpinan KPK itu Alexander Marwata itu mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya bocornya berkas penyelidikan itu. Bagaimana tidak berpengaruh? Dalam KPK itu ketika proses OTT itu untuk ditemukan barang bukti yang kemudian menjadi alat bukti, kemudian bisa ditangkap orang yang terkait. Jadi kalau misalnya dokumen itu bocor, maka kemudian dirjen di Kementerian SDM itu akan mengetahui dan kemudian melakukan langkah-langkah menghilangkan para bukti. Diberitahu kepada temannya, kepada bos, dokumen-dokumen ini harus dihilangkan, disembunyikan, segala macam. Nah, akhirnya nanti kalau dilakukan OTT, nah KPK tidak mendapatkan barang bukti yang bisa menjadi alat bukti seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi yang terakhir pelanggaran yang dilakukan adalah bagaimana dia memecat atau memulangkan beberapa direktur ke kepolisian dan ke kejaksaan seperti yang itu. Kemudian yang terakhir ada direktur penyelidikan Endar, yang itu kemudian Endar itu melakukan perlawanan sehingga kemudian kemarin dulu Sekjen KPK dan 5 pimpinan diperiksa oleh Dewan Pengawas. Nah, kenapa demikian? Karena kalau dulu sebelum Undang-Undang KPK di amandemen, ada namanya PP 63 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang manajemen SDM KPK. Di sana disebutkan bahwa pegawai KPK itu ada 3 jenis. Pertama, pegawai tetap, seperti saya waktu di KPK. Yang kedua adalah PNS yang ditugaskan di KPK. Apakah polisi, apakah jaksa, apakah auditor, dan seterusnya. Nah, dalam PP itu ditetapkan masa jabatan PNS yang bekerja di KPK 4 tahun. Jika punya kinerja baik, dilanjutkan lagi 4 tahun. Jika kinerjanya baik lagi, ditambah lagi 2 tahun. Sehingga maksimal 10 tahun. Setelah 10 tahun itu, dia akan menentukan
mau kembali ke instansi asalnya atau jadi pegawai tetap KPK. Kalau dia memilih menjadi pegawai tetap KPK, maka gugur statusnya sebagai PNS. Tapi setelah Undang-Undang KPK diamandemen, Undang-Undang Nomor 30 2002 diamandemen oleh Jokowi menjadi Undang-Undang Nomor 19 2019, maka kemudian PP itu dianggap tidak berlaku lagi, sehingga pegawai KPK yang PNS, polisi, jaksa dan seterusnya, itu setiap tahun akan datang surat untuk memperpanjang masa tugasnya. Jadi setiap tahun. Nah, Jenderal Endar ini sudah dikirimi surat perpanjangan oleh Kapolri. Untuk melanjutkan lagi. Nah, sehingga dengan begitu maka tidak ada alasan dari pimpinan KPK untuk mengembalikan Endar karena instansinya sudah menyampaikan surat perpanjangan masa tugas seperti itu. Apalagi di KPK itu pimpinan KPK tidak berwenang untuk memecat seorang pegawai, tidak berwenang. Bukan. Mereka hanya melaksanakan eksekusi putusan. Jadi waktu undang-undang belum diamandemen, ketika saya masih di sana, maka kemudian seseorang pegawai pejabat dinyatakan salah itu melalui proses. Ada laporan ke pengawas internal menyampaikan kepada DPP itu Dewan Pertimbangan Pegawai KPK, kemudian membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik itu dari penasihat, dari deputi, dan dari wadah pegawai. Nah, kemudian akan disidangkan, diperiksa. Kalau ternyata kemudian terbukti salah, maka dijatuhi hukuman. Apa hubungan peringatan pertama, peringatan kedua, menengah, atau hukuman berat. Nah, kalau hukuman berat berarti dipecat. Maka yang akan menerbitkan SK pemecat itu baru pimpinan. Tapi yang menentukan salah benarnya adalah ini Majelis Kode Etik. Nah, sekarang karena undang-undang sudah diamandemen, maka tidak ada lagi Majelis Kode Etik, tidak ada lagi penasihat, tapi Dewan Pengawas. Nah, jadi pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh pegawai KPK dibawa ke Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menetapkan dia bersalah atau tidak, baru dieksekusi oleh pimpinan. Jadi kalau Endar itu dianggap melanggar kode etik atau apa, harus Dewan Pengawas yang menentukan Endar bersalah atau tidak, baru dieksekusi oleh pimpinan sehingga dia dipulangkan. Tapi itu tidak ada rekomendasi dari pengawas. Jadi Firly melakukan kesalahan yang luar biasa, memulangkan seorang jenderal tanpa ada proses pemeriksaan oleh Dewan Pengawas. Pada waktu yang sama, Kapolri sudah mengirimkan surat perpanjangan masa tugas Jenderal Endar ini. Yang terakhir, kesalahan Firly adalah di dalam Undang-Undang KPK, baik Undang-Undang lama maupun Undang-Undang baru, itu disebutkan tugas KPK itu pertama koordinasi, kedua supervisi, ketiga penindakan, keempat pencegahan, dan yang kelima monitoring. Nah, jadi dengan Firly mengabaikan surat dari Kapolri, maka telah meninggalkan satu tugas, yaitu koordinasi dan supervisi dengan instansi penegak hukum terakhir. Nah, itulah sekarang kenapa masyarakat sangat marah dan kepercayaan masyarakat sangat menurun, dan kemudian akhirnya beberapa hari lalu saya dan mantan-mantan penasihat dan pimpinan KPK turun ke lapangan, langsung datang ke Dewan Pengawas mengajukan gugatan agar supaya kemudian diproses, minimal diberhentikan dari pimpinan KPK. Begitu Mas Angga. Sepertinya Ketua KPK ini tidak akan mundur, yang pasti harus dicopot, ditekan Dewan Pengawas. Sementara sikap Dewan Pengawas sendiri, bagaimana menurut Bang Dullah akan mengambil sikap terhadap Firly ini? Kemarin waktu ketemu dengan Ketua Dewan Pengawas itu Pak Tumpah Hatoran Panggabean, beliau berdalih bahwa mereka diberikan tugas tapi tidak memberikan wewenang seperti itu. Nah, ini akal bulus saja. Saya bisa mengerti itu karena Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden. Nah, sedangkan Presiden itu yang melindungi Firly, karena Firly itu kan diangkat jadi Ketua KPK padahal melanggar kode itu banyak sekali. Pimpinan KPK mengirim surat ke Komisi 3 DPR untuk jangan dipilih Firly, tapi dipilih juga karena Firly ini tugasnya untuk menyelamatkan, melindungi Tito, bosnya waktu di Kapolri, karena terlibat satu kasus yang dulu dikenal dengan buku merah, yang waktu itu Tito jadi Kapolda DKI, dan kemudian
Jokowi sebagai gubernur DKI. Nah, dua-dua terlibat dalam kasus itu. Sehingga Firly dipaksakan masuk KPK untuk melindungi Tito dan Jokowi seperti itu. Sehingga memang bisa dimengerti kenapa Dewan Pengawas diangkat orang-orang yang kemudian akan melindungi presiden dan partai-partai koalisi seperti itu. Jadi memang paling tinggi ya Dewan Pengawas untuk menunjukkan eksistensinya, ya mungkin hanya diberikan peringatan. Tapi kalau diberikan lagi peringatannya terbukti salah, sudah 2 kali harus dipecat. Karena penggunaan helikopter 3 tahun lalu, dan kalau ini maka ketentuan SOP di KPK, kalau sudah 2 kali melakukan pelanggaran, itu harus dipecat seperti itu. Nah, kita lihat apakah Dewan Pengawas mau tebal muka untuk tidak menjatuhkan sanksi atas kebocoran itu, atau memberikan sikap yang tegas seperti itu. Itu secara mekanisme politis legislatif sendiri bagaimana Bang Dullah menyikapi pelemahan KPK ini? Ya, sebenarnya kan ini berawal dari Undang-Undang KPK di amandemen. Jadi ini satu kejahatan politik yang dilakukan oleh Jokowi dengan partai-partai koalisi yang kita tahu bahwa semua ini adalah dikendalikan oleh oligarki. Kenapa? Karena selalu saya katakan bahwa koruptor itu punya 3 kekuatan. Pertama punya duit, kedua punya geng, ketiga punya senjata. Jadi kalau mereka diganggu, dia bisa menggunakan uang untuk nyuap, tidak berhasil, kemudian gengnya untuk menyabotase semua kegiatan. Dan kalau belum juga, ketiga pakai senjata. Jadi kasus Nazarudin dulu ditembak, kemudian Novel dibutakan matanya, dan seperti itu. Itu adalah pola-pola seperti itu. Sehingga dengan demikian maka KPK dihancurkan dengan orang-orang yang dijadikan sebagai robot di KPK yang dibiayai oleh oligarki, dan kemudian akhirnya ya mereka bisa bersenda gurau, bisa berbicara. Misalnya sekarang itu kereta api Jakarta-Bandung itu sekian triliun yang itu dirugikan oleh keuangan negara, yang itu tanpa tender, tanpa apa segala macam. Begitu juga IKN, semua program oligarki. Nah, kalau KPK tidak dikuasai oleh mereka, maka KPK akan menangkap sekian menteri, menangkap Jokowi, menangkap segala macam, karena proses pengadaan infrastruktur dari Aceh sampai Papua Barat itu melanggar ketentuan. Dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa, satu proyek yang nilainya 250 juta ke atas itu harus dilelang. Nah, semua infrastruktur itu tidak dilelang. Yang dari Aceh sampai Papua itu dengan penunjukan menggunakan kepres. Nah, itu problem. Sehingga ini yang jadi masalah. Kita lihat kasus 349 triliun di DPR itu, antara perdebatan antara anggota DPR dengan Menko Polhukam, itu bukan mempersoalkan orang yang terlibat dalam soal money laundering itu, tapi mempersoalkan orang yang membocorkan atau mempublikasikan hal. Kan aneh seperti itu. Jadi bukan menyelesaikan persoalan dasar, tapi mempersoalkan dampak daripada persoalan pokok itu seperti itu. Itu Mas Angga. Luar biasa begitu ya, bagaimana bangsa ini, masyarakat sepertinya harus sabar melihat praktek-praktek itu terjadi terus. Salah satu kesabarannya mungkin Bang Dullah ya, sebagai penutup di momen-momen terakhir bulan Ramadan, kita masuk pekan terakhir Ramadan, kita yang beriktikaf ini seperti juga harus menyuarakan bahwa pejabat dan juga pemimpin bangsa ini pun harus beriktikaf sepertinya. Mereka harus berdiam diri dengan niat bersih, mensucikan pikirannya supaya pikiran-pikiran kotor ini hilang itu. Bagaimana makna itikaf untuk para pejabat negeri ini menurut Bang Dullah? Ya, kalau inti dari saum itu kan kata Rasulullah, iman itu sabar dan syukur. Itu iman. Jadi saum itu pertama adalah sabar, kedua syukur. Nah, di dalam surat Al-Imran ayat 200 itu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan sabarmu, lipat gandakan sabarmu, dan melakukan pertahanan persiapan di pinggir-pinggir kota, dan bertakwalah, mudah-mudahan kalian mendapat kemenangan. Jadi, kalau kita ambil dalam filosofi negara kita sekarang,
yang seperti tadi Mas Angga katakan. Mereka harus sabar melalui itikaf, tapi juga harus melakukan perlawanan atau pertahanan persiapan terhadap gangguan terhadap negara di perbatasan-perbatasan. Apakah melalui tenaga asing yang masuk, apakah melalui penyelundupan yang dilakukan oleh Dirjen Bea Cukai, apakah misalnya orang-orang asing di Bogor itu bisa beli KTP sekian puluh juta rupiah, beli KK dari Pak RT itu sekian juta. Nah, itu adalah salah satu bentuk manifestasi dari ayat 200 surat Al-Imran itu, menjaga pertahanan luar tersebut. Sehingga dengan begitu, maka ketika kita itikaf itu secara kejiwaan spiritual itu menguatkan ketabahan kesabaran kita, tapi secara fisik usaha bagaimana agar supaya keluarga, kemudian instansi negara ketika merdeka 1 Syawal itu tetap dalam keadaan independen, dalam keadaan berharga, dalam keadaan bermarwah, dalam keadaan bermartabat, sehingga disebutkan ketika 1 Syawal itu seperti kita baru lahir dari rahim ibu kita, bersih, bebas dari segala dosa. Itulah muttaqin. Artinya orang yang melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan sebuah larangan. Nah, apakah mereka memahami filosofi dari itikaf? Nah, itu yang jadi masalah buat masyarakat. Nah, apalagi kalau misalnya sudah memahaminya, kemudian dia pulang capek, tapi katakanlah istirahat beberapa jam habis isya, jam 10 atau jam 11 datang ke masjid atau musola terdekat situ, itikaf sampai jam 4, mungkin tahajud, mungkin baca Quran, kemudian muhasabah, berdoa, beristighfar, jam 4 kembali ke rumah sahur. Tapi kalau itikafnya jauh, biasanya di masjid itu disediakan makan sahur. Nah, sehingga kemudian sampai hari terakhir tanggal 20 April, nah itu kita sudah bisa menyelesaikan kepentingan pribadi, keluarga dan negara, menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi soleh-soleha nanti pada tanggal 1 Syawal nanti. Itu Mas Angga. Baik. Terima kasih banyak ini Bang Dullah, dialognya di pagi hari ini, semoga selalu sehat. Selamat melanjutkan kembali ibadahnya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.